Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Arga Supandi. Kali ini saya akan bercerita lagi mengenai pengalaman pribadi saya, cerita misteri dan mistis yang saya alami. Di waktu saya ketika mau masuk SMA, cerita ini waktu itu saya asik bermain-main sembunyi-sembunyian tuh sama teman tuh, sama teman kesana kemari. Terus supaya saya tidak ketemu sama teman yang lainnya, saya bersembunyilah di belakang rumah rumah tetangga itu. Belakang rumah itu saya bersembunyi di sana. Saya mengawasi gerak-gerik teman juga di sana. Gerak-gerik teman semua di sana karena bersembunyi di sana. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya minta like, comment, and subscribe supaya kita bisa cerita ini. Terus saya sembunyi lihat gerak-gerik teman di sana. Terus saya senang gitu kan. Mereka tidak menemukan saya gitu. Terus teman pada cari ke sana kemari, terus kenapa agak sepi, tapi saya asik aja di sana, asik di sana juga, bersembunyi supaya jangan ketemu sama dia. Tapi lama-lama kok saya tidak dicari gitu kan. Saya takut saya takut kalau keluar nanti saya yang kena nanti, jadi saya dihukum. Nah, terus saya di sana karena tidak terlihat yang lainnya, saya bermain jalan di belakang rumah itu ke sana kemari. Nah, ketika itu mata saya tertuju pada pohon, kalau tidak salah waktu itu pohon rambutan, masih kecil pohonnya. Terus ketika saya lihat tengok, saya tersentak kaget lihat, loh kok ada orang pakaian kuning ya, pakaian kuning semuanya kan. Saya kaget, loh ada apa itu pakaian kuning gitu kan. Tapi saya melihat itu kecil-kecil, dibentuknya tuh kecil-kecil seperti kurcaci gitu ya. Jadi saya awasin gerak-geriknya itu kan. Jadi di pohon rambutan yang kecil itu sepertinya ada rumah itu, rumah untuk makhluk itu gitu ya. Saya lihat itu. Jadi mereka itu menengok, ada di bawah pohon itu ada sepertinya kayak titian gitu, tapi titian itu kayak lubang untuk menuju ke rumahnya itu. Jadi saya kaget. Tapi saya awasin terus lihat. Jadi mereka tuh dari pohon itu turun ke bawah itu, nanti naik lagi. Tapi pakaian itu pada kuning semuanya, pada kuning-kuning gitu ya. Jadi saya berpikir itu apa ya yang mereka lakukan itu? Apakah itu kotanya atau rumahnya? Tapi kecil-kecil, orang itu mungkin sekitar, kalau saya tidak salah lihat sih, mungkin kecil-kecil seperti 50 cm, enggak sampai 50 cm dulu, 30 cm gitu orang-orang itu. Jadi sampai di sana, ya namanya saya kan penasaran gitu kan. Saya liatin terus, saya gerak-geriknya saya sudah, oh berarti rumah dia ada di sini. Oh ini artinya kita tidak boleh lewat di sana, maksud saya itu. Nah, ketika sudah puas saya melihat, saya keluar ada persembunyian itu. Saya lihat teman-teman sudah tidak ada lagi gitu ya, sudah berhenti, mungkin udah lama di situ. Mungkin saya dari jam berapa di sana itu, mungkin sekitar 4 jam 5 jam itu di situ aja. Jadi teman-teman sudah pada pulang ke rumah. Nah, terus saya pulang juga ke rumah kan untuk mandi sore. Jadi saya mandi sore juga, cerita sama teman-teman juga. Maksudnya saya kemana aja kok lama? Oh enggak, saya di belakang sana aja. Pas malam saya
sepertinya saya bermimpi gitu kan, bermimpi bertemu sama orang yang tadi gitu kan. Tapi maksud saya hanya melihat saja, tapi saya tidak bercerita gitu kan. Nah besok paginya saya langsung sakit. Besok pagi tuh saya langsung kontan sakit, badan saya panas tuh, saya muntah terus sampai muntah, saking banyak muntah itu sampai ada keluar ada darah sedikit gitu kan di muntah saya itu. Jadi saya kaget, ada apa ya gitu, padahal kemarin badan saya segar aja, sehat aja, kok bisa sakit ini gitu kan. Oh mungkin kata saya kan karena saya itu kan ada setiap bulan tuh pasti sakit nih berapa hari. Terus saya dibawa ke di sana dulu ada namanya puskesmas, dibawa ke sana, diobati, disuntik juga. Terus saya pulang, badan saya panas, terus setiap saya makan muntah, pokoknya cium bau apapun saya muntah gitu ya. Terus jadi dia itu sakit panasnya itu mulai sore itu, kalau sudah senja itu mulai berhenti turun sudah. Nanti kalau habis malam lagi dia naik lagi, tuh subuh tuh turun lagi panasnya itu. Nah terus jadi dibawalah ke tempat orang yang tahu ya, yang awas gitu kan. Katanya ini keteguran kemarin. Oh ya keteguran itu. Terus ibaratnya kalau kita dikasih bubur merah, bubur putih di situ di tempat itu gitu kan, terus minta maaf saya ada apa. Nah terus saya sudah dibuatkan itu, ditaruh di, saya tujukan saya itu di rumah aja, pokoknya taruh di mana di sana gitu ya, atau dibagi atau dimakan atau di tempatnya di mana gitu. Terus saya pulang sudah ke rumah, karena kan kita tidak tahu tuh kepercayaan orang tuh apa-apa gitu. Nah terus saya biasanya saya tuh minum santan sama gula merah, jadi minum tuh saya sudah sembuh nih, langsung sembuh, sudah itu sembuh, langsung sembuh, saya udah sehat seperti itu. Terus karena itu saya penasaran lagi, saya penasaran, pengen sekali ke sana lagi gitu kan. Terus habis sakit saya itu, karena sakitnya tiba-tiba sembuh, tiba-tiba terus saya ke sana. Waktu itu siang jam 11 jam 10 itu saya 10-11 itu saya ke sana penasaran kan. Saya lihat di pohon rambutan itu yang kecil itu tidak ada apa-apa, tidak ada lubang, tidak ada apa-apa gitu. Yang adanya cuma batok kelapa aja gitu kan, batok kelapa yang sudah dikupas. Jadi saya heran, padahal saya lihat itu di sini orang pakaian kuning semuanya itu, semua turun di situ. Tapi ketika saya sudah ke sana tidak ada, itu hanya batok kelapa aja yang ada di situ. Makanya saya dipesanin juga sama orang tua, kalau yang belum pernah dijamah itu jangan dijalanin gitu kan, nanti sakit, bisa sakit sendiri gitu kan, karena sudah tersugesti mungkin ya. Jadi kalau lihat apa tuh pasti kadang sakit. Jadi tapi yang paling heran tuh mata saya tuh kadang-kadang awas lihat gitu ya kan, tidak mungkin kan orang berjalan kecil-kecil gitu masuk ke situ. Tapi ketika saya sudah sembuh ke sana tidak ada lagi itu. Saya juga hanya pandangan saya aja atau bagaimana, tapi saya melihat, tapi langsung saya sakit. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami seperti saya. Kita sama-sama bercerita, berbagi cerita tentang misteri ini. Jadi sama-sama kita, oh ini pengalaman saya ini gitu. Kira-kira cukup sekian dulu cerita dari channel saya, Rega Supandi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.